Kalau kita berhutang dengan negara, berhutang dengan bank-bank negara, itu kita akan dikejar sampai manapun. Bahkan debt collector itu sering ke rumah. Tapi kalau negara berhutang dengan kita, luar biasa santainya. Termasuk Presiden kita Pak Jokowi itu juga tidak punya hati. Kita sudah bersurat, bahkan kita sudah berupaya untuk kemana-mana. Tapi tidak ada hati, Pak. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ramai-ramai para vendor di situ menagih hutang kepada seorang Jokowi. Wow, saya baru tahu ini begitu kan ya. Ketika datang ke komisi 6 ya DPR RI begitu minta pertanggungjawaban dan bahkan ya para vendor itu yang mengatakan bahwa Jokowi tidak punya hati. Wah, ngeri bos ya. Ini ngadu ke DPR tak bayar sebesar 786 miliar. Vendor ya korban Istaka Karya ya mengatakan Jokowi tidak punya hati. Ya seharusnya bertanggung jawab dong begitu kan. Karena beberapa kali kabarnya sudah menyoroti begitu kan kepada Presiden Jokowi pada waktu itu. Tapi belum ada yang kemudian ya tanggapan. Makanya wajar kalau para vendor-vendor di situ begitu kan mengatakan bahwa minta pertanggungjawaban begitu. Karena apa? Karena vendor itu bayar pajak, bayar ini, bayar itu dan sebagainya. Bahkan disinggung begitu. Kenapa? Ketika rakyat berhutang kepada BUMN, itu ada kolektor yang kemudian datang menagih sana sini begitu didesak. Tapi kenapa ketika negara punya hutang terhadap vendor malah susahnya minta ampun? Ini kritikan-kritikan dari para vendor di situ begitu. Tidak heran ketika masyarakat hari ini melihat dan minta pertanggungjawaban terhadap apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi begitu kan. Demo bagian dari nuansa-nuansa apa yang kemudian kita lihat hari ini ya di kepemimpinan seorang Jokowi 2 periode. Bahkan tidak hanya itu, coba kita lihat ya apa yang kemudian disampaikan oleh beberapa netizen begitu kan ya, oleh beberapa netizen di situ yang mengatakan bahwa wah seharusnya Jokowi punya tanggung jawab besar ya untuk menyelesaikan ini semua. Coba gini baca, nggak salah Rocky Gerung bilang, ya inilah begitu kan ya. Kasus ya subkontraktor atau vendor nggak dibayar oleh BUMN Karya bukan pertama kali ini terjadi, sering di situ begitu. Ya, semua menteri bersama presiden dan wapres kemarin ya. Penggal, apa ini maksudnya begitu kan. Meski terlihat bobrok mereka akan selalu kepake. Karena yang mereka perlukan adalah teman satu frekuensi. Makanya mereka seperti saling melindungi ya. Dan 10 tahun berkuasa plus keberlanjutan membuat mereka kini makin kuat. Ini komentar-komentar dari netizen. Artinya apa? Secara tidak langsung ketika rakyatnya sendiri begitu, seperti vendor-vendor ini sudah bayar pajak begitu kan, miliaran dan sebagainya, seharusnya kan Jokowi bertanggung jawab. Nampaknya Jokowi mau kabur begitu kan, ya. Kenapa kok kabur? Ya seharusnya selesaikan dong. Karena beberapa kali kabarnya apa yang kemudian disampaikan oleh vendor ini begitu kan, ya. Sudah bayar pajak, terus kemudian Jokowi begitu kan ya, menyoroti Jokowi begitu, tapi tidak ada hasilnya, actionnya tidak ada, artinya tidak ada balasan. Ya mau bagaimana lagi kalau sudah seperti itu. Dan tidak hanya itu, kita lihat saja di mana begitu kan ya, kemarin ada beberapa juga janji seorang Jokowi begitu ya, mau beli alat penggiling di situ begitu, tapi pada kenyataannya juga tak kunjung dibeli. Ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Makanya Komisi 6 ya DPR RI ini melakukan rapat dengan pendapat dengan sejumlah vendor yang menjadi korban dan tidak dibayar oleh BUMN PT Istaka Karya ya, perusahaan plat merah itu yang sudah disuntik mati oleh Presiden Joko Widodo. Ngeri, ternyata satu persatu sudah mulai muncul begitu kan ya, sudah mulai muncul di situ. Makanya dalam beberapa rapat itu ya yang dibeberkan, total utang yang belum dibayar itu mencapai 781 miliar, hampir 1 triliun ya, dari sekitar 179 vendor yang mengejarkan sejumlah proyek itu. Nah,
Kalau kita melihat ini agak lucu sih sebenarnya. Seharusnya kan kenapa kok tidak dibayar begitu kan? Sehingga ini akan banyak terjadi begitu. Seperti Yusuf Hamka, uangnya kan banyak di negara, tapi nampaknya negara agak susah untuk mengembalikan itu begitu ya. Bahkan ya proyek-proyek tersebut ya sudah berjalan dan dinikmati ya masyarakat. Terus kemudian para vendor itu ya belum juga menerima bayaran sampai hari ini. Tapi kalau tidak bayar pajak ya ditagih sana situ. Agak lucu memang di negara kita. Makanya tidak heran ketika ramai-ramai adili Jokowi ini sebagai minta pertanggungjawaban. Bagaimana soal IKN nanti akan muncul begitu kan, ditagih lagi ya. Atau nanti ya kereta cepat misalnya begitu. Bukan tidak mungkin akan terjadi lagi. Kenapa? Ya kita lihat saja realitasnya begitu. Karena apa? Karena masih banyak yang belum dibayar. Nah, kita lihat saja dengan adanya seperti ini ya seperti Erick Thohir kan harus punya tanggung jawab yang besar begitu kan ya. Bahkan tidak hanya itu, kabarnya begitu kan ya, dari beberapa rapat dengan DPR ya, perwakilan dari PT Istaka Karya ini begitu menyebutkan Presiden ke-7 yaitu Joko Widodo ya tidak punya hati. Ia juga menyinggung ya Menteri BUMN yaitu Erick Thohir yang menyatakan ya dinilai tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya, maka Yuda ini dari vendor ini menyebutkan sebetulnya PT dari Istaka Karya yang bisa berjalan itu karena masih mampu mengerjakan proyek-proyek yang nilainya besar, ratusan miliar. Ya, tetapi kenapa harus disuntik mati? Ya, seolah-olah dibubarkan, tidak dibayar sana sini. Dan ini yang diminta pertanggungjawaban. Kalau sudah ini diminta pertanggungjawaban, maka jelas siapa yang mau mengadili lagi begitu. Ngeri pada akhirnya, Bos, ya, ngeri pada akhirnya. Makanya tidak heran ketika masyarakat mengatakan bahwa adili Jokowi, mungkin ini bagian dari tanggung jawab masyarakat yang kemudian menjadi korban. Coba kita baca lagi komentar dari netizen ya. Mulyono harus diadili. Ya dia juga gue sekarang tambah mantap ya, nutup rekening tabungan di bank plat merah. Biarpun duit sedikit tapi itu duit keringet gue. Daripada dirampok di Danantara, masihkah oleh elok-elok pada percaya sama Danantara? Ini komentar dari netizen. Makanya ketika Danantara diluncurkan begitu dibuat ya, diresmikan oleh seorang presiden Prabowo begitu kan dengan Jokowi terus kemudian dengan Pak SBY, maka kemudian masyarakat ramai-ramai untuk menarik uangnya. Ada apa ini dibalik semua? Ya mungkin karena ini bisa saja begitu kan. Ketika Prabowo mengatakan audit bisa saja kapanpun bisa. Tapi yang namanya masyarakat masa bisa begitu kan untuk melakukan akses ke situ. Artinya kan masyarakat kan sibuk dengan cari pekerjaan, ya cari sana sini begitu nafkahi keluarga dan sebagainya. Inilah yang akan terjadi bahwa ya jangan sampai seperti ya Bank Senturi, BLBI dan sebagainya yang kemudian punya kasus besar. Tapi kita lihat saja realitasnya bahwa masyarakat sekarang ini banyak nampaknya begitu kan ya ingin mencabut dananya begitu kan ya dari bank-bank yang kemudian plat merah itu begitu. Ini wow 789 miliar ya, entah berapa biaya, kerugian dan bunga yang harus ditanggung oleh kontraktor jika dana pekerjaannya full pinjam dari bank ya or LKBB. Bisa jadi nilai proyek jatuhnya malah lebih kecil daripada biaya-biaya tadi di atas karena terdapat keterlambatan pembayaran. Sungguh terlalu ya. Hopi ya DPR dan hope DPR ya can hear their complaint. Nah, kita lihat saja ini banyak sekali komentar-komentar netizen begitu kan ya. Yang perlu diwaspadai adalah pemerintah adalah jika total vendor-vendor yang belum dibayar itu boleh ngutang ke bank, maka potensi kredit macet akan ya berbalik ke LPS, lembaga penjamin simpanan. Jika tidak sanggup, maka simpanan masyarakat di bank akan sangat berpengaruh. Hati-hati saja. Ini lucu begitu. Ketika Danantara sudah mau diluncurkan, ratusan triliun sudah di situ begitu, maka bukan tidak mungkin masyarakat dihadapkan dengan vendor ini. Semakin percaya masyarakat, ya masyarakat semakin percaya dengan nuansa-nuansa seperti itu. Kenapa? Ya karena kita lihat saja masyarakatnya sekarang mengadili Jokowi teriak sana sini begitu luar biasa begitu. Tapi Jokowi sendiri malah diteriaki oleh seorang Prabowo, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Dan lantas bagaimana untuk rakyat? Rakyat itu percuma ya kalau ada ini, ada itu dan sebagainya. Kalau toh pada akhirnya pemangku kekuasaan ya masih sama dengan seperti yang semula begitu. Makanya saya pribadi menganggap bahwa ini ya uang rakyat.
Jadi artinya apa? Artinya kalau negara punya hutang ya silakan dong begitu kan ya. Jangan dibuat dan jangan disia-siakan kepada anggaran yang tidak begitu produktif ya. Jadi ini menjadi prioritas utama. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.